Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Syaidatul Fitriah dengan NIM T 20191025. Saya dari kelas PAIA 1, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Syidik Jember. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teknologi Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Indah Wahyuni MPD. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang materi fikih kelas 8 semester 1, yaitu tentang sujud syukur. Mungkin dari kalian pasti bingung kan, apa sih itu sujud syukur? Nah, jadi sujud syukur adalah sujud terima kasih, yaitu sujud satu kali di waktu mendapat keuntungan yang menyenangkan atau terhindar dari kesusahan yang besar. Jadi ketika kita mendapatkan keuntungan atau terhindar dari kesusahan yang besar, itu kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur ini kepada Allah. Selanjutnya yaitu dalil tentang sujud syukur. Nah, dalil yang pertama yaitu terdapat pada Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menumbuh nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang kedua, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Hukum dari bersyukur dengan cara melakukan sujud syukur ini adalah sunnah. Maksudnya yaitu apabila kita melakukan sujud syukur itu, nantinya kita mendapatkan pahala. Tapi apabila kita tidak melakukan sujud syukur itu, kita tidak apa-apa atau tidak mendapatkan dosa. Nah, selanjutnya yaitu sebab-sebab sujud syukur. Sebab-sebab yang pertama yaitu karena kita mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah. Misalkan kita mendapatkan nikmat sehat, nikmat bisa makan, nikmat bisa berjalan. Nah, itu termasuk nikmat. Jadi kita perlu untuk melakukan sujud syukur kepada Allah. Nah, yang kedua adalah mendapatkan berita yang menyenangkan. Misalnya kita keterima di perguruan tinggi A, kita masuk ke prodi A. Nah, itu termasuk kan berita yang menyenangkan untuk kita. Nah, itu kita perlu untuk melakukan sujud syukur. Nah, yang ketiga yaitu terhindar dari bahaya atau musibah yang akan menimpanya. Misalkan kita terhindar dari gempa bumi, atau misalkan kita terhindar dari kecelakaan. Nah, itu kita perlu untuk melakukan sujud syukur karena kita telah terhindar dari bahaya yang akan menimpa kita tersebut. Selanjutnya yaitu syarat sujud syukur. Syarat sujud syukur adalah sebagaimana syarat sholat. Yang pertama yaitu suci badan, pakaian, dan juga tempat. Jadi sebelum kita melakukan sujud syukur itu pastikan dulu badan, pakaian, dan juga tempat kita itu suci. Nah, yang kedua adalah menghadap kiblat. Yang ketiga adalah menutup aurat. Nah, itu tadi merupakan syarat dari sujud syukur. Nah, setelah kita memahami tentang syarat sujud syukur, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara melakukan sujud syukur itu. Nah, cara untuk melakukan sujud syukur yang pertama adalah niat. Niat sujud syukur adalah nawaitu sujuda syukri lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Jadi kita melakukan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan kita. Yang ketiga adalah takbir untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Jadi selanjutnya yaitu sujud tapi tanpa mengangkat tangan. Jadi habis takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan, terus untuk sujud itu tidak perlu untuk mengangkat kedua tangan. Nah, yang keempat yaitu sujud. Nah, untuk bacaan dari sujud itu adalah begini.
sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Nah, itu tadi merupakan bacaan dari sujud syukur. Nah, yang selanjutnya yaitu bangkit dari sujud sambil takbir. Jadi setelah kita sujud, selanjutnya kita itu bangkit dari sujud sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu duduk sesudah sujud. Jadi setelah sujud kita itu duduk, kemudian itu kita melakukan salam seperti biasanya. Nah, itu tadi merupakan cara untuk melakukan sujud syukur. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat sujud syukur. Manfaat sujud syukur yang pertama adalah menjadikan manusia itu selalu ingat kepada Allah. Karena nikmat, karunia, dan juga anugerah itu hanya datang dari Allah. Sehingga kita itu sangat perlu untuk selalu ingat kepada Allah. Baik kapanpun, dimanapun, kita itu harus selalu ingat kepada Allah. Karena semuanya yang kita dapatkan mulai dari nikmat, anugerah itu semuanya pemberian dari Allah. Maka itu merupakan hal wajib untuk kita agar selalu ingat kepada Allah. Nah, yang kedua adalah terhindar dari sifat sombong. Karena apa yang diraih manusia itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu tidak pantas untuk melakukan atau kita itu tidak pantas untuk memiliki sebuah sifat sombong. Karena apa? Karena yang semuanya yang kita punya itu berasal dari Allah. Jadi kita itu tidak perlu atau sangat tidak pantas untuk memiliki sifat sombong. Nah, yang ketiga adalah akan menambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita bersyukur, maka nikmat yang Allah berikan kepada kita itu nantinya akan ditambah oleh Allah. Misalkan kita bersyukur atas rizki yang telah kita punya, maka dengan cara kita bersyukur itu nantinya nikmat yang telah diberikan Allah itu nantinya akan ditambah oleh Allah. Nah, yang keempat adalah di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi manusia yang pandai bersyukur. Tidak hanya di dunia, jadi di akhirat nanti ketika kita sudah di akhirat, nantinya kita itu akan diberikan sebuah tempat oleh Allah untuk orang-orang yang pandai bersyukur ketika di dunia. Jadi untuk itu kita perlu untuk bersyukur agar nantinya kita itu di akhirat mendapatkan tempat yang telah dijanjikan oleh Allah tersebut. Nah, 4 hal tersebut merupakan manfaat dari kita melakukan sujud syukur. Itu tadi sedikit materi tentang sujud syukur, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya atau kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.